Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara yang disusun oleh Muammar Jamjami dan Anas Azizul Hakim. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logas yang berarti ilmu. Ideologi adalah gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi bersumber dari suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam, menyangkut berbagai kehidupan, bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Ideologi yang dilembagakan oleh negara disebut ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai konsensus kesepakatan politik, nilai-nilai kultural. Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatuan masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. Fungsi ideologi Pancasila terbagi menjadi 4. Yang pertama, membentuk identitas atau ciri kelompok dan bangsa. Yang kedua, mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan, konflik, ketegangan sosial. Dan yang keempat, pembentukan solidaritas atau kebersamaan. Macam-macam ideologi negara. Yang pertama, liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Anas, dan saya silakan. Baiklah, pada Anas Azizul Hakim saya persilakan segera hormat. Baiklah, terima kasih kepada Muammar Jamjami atas waktunya. Adapun tujuan saya di sini ialah ingin menyambung penjelasan dari teman saya tadi, Muammar Jamjami. Pancasila dan ideologi. Pancasila dan ideologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai liberal, Pancasila, dan Pancasila sebagai sosialis. Pancasila liberal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, individualis, yang kedua kapitalis, dan yang ketiga utamakan HAM. Pancasila juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama keseimbangan dan yang kedua sosial humanis. Sosialis ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sama rata sama rasa, dan yang kedua kurang menghargai HAM. Pancasila dan ideologi ini terdapat beberapa nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini diinginkan manusia, didasarkan kepada kodrat manusia, diperjuangkan oleh manusia karena berharga yang terdapat pada 5 sila Pancasila. Dan nilai yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, budaya, dan HAMKAM yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah, yang terdapat pada pasal-pasal Undang-Undang NRI tahun 1945, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, kebijakan-kebijakan, dan hukum positif lainnya. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis ini nilai implisit yang terkandung dalam sikap, perilaku, serta perbuatan manusia. Perwujudan nilai instrumen dan nilai dasar yang terdapat pada sikap perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada tanah air. Nilai-nilai Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai-nilai dasar Pancasila. Intisari yang dikandung ideologi Pancasila bersifat tetap, tidak boleh merubah. Keterbukaan menyangkut
Keterbukaan menyangkut penjabaran pelaksanaannya ke dalam nilai instrumental yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu. Keterbukaan Pancasila juga terletak pada pengalaman dan pengembangannya dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi ideologi terbuka. Dimensi ideologi terbuka ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, fleksibel. Fleksibel memiliki keleluasaan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, reality atau realis. Nilai yang terkandung secara real, berakar dari kehidupan masyarakat. Ketiga, idealis, berisi cita-cita atau harapan hidup lebih baik. Yang keempat, normatif, tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ciri khas ideologi terbuka. Adapun ciri khas ideologi terbuka, yang pertama, nilainya tidak dipaksa dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Yang kedua, konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, memiliki semua masyarakat dan rakyat. Yang keempat, ideologi yang bukan saja dibenarkan tapi dibutuhkan. Dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Baiklah, dari penjelasan kami di atas tadi bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri. Seperti kata Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mewakili dari kelompok ini untuk perbanyak maaf, karena banyak datang kesalahan itu dari saya sendiri dan yang sempurna hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.